terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana ni'matal imani wal islam. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Begitu mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia Allah senantiasa juga tidak putus-putusnya kepada kita sekalian. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, pada saat kita memasuki bulan Zulhijjah, ada sebagian konsentrasi dari pembelajaran kita untuk mereview hal-hal yang dianjurkan oleh agama, disyariatkan oleh agama kita, dia berupa perintah. Juga sebaliknya, ada hal-hal yang diperingatkan. Perintah untuk beramal dan juga larangan terhadap sesuatu, semuanya ini agar manusia itu menjadi hambanya Allah yang seimbang. Sehat karena menjalankan ketaatan kepada Allah. Sehat juga karena menjaga dirinya sesuai dengan fitrahnya. Nah, terkait kalau kita sudah mendoakan saudara-saudara kita yang sedang wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Lalu kita berlebaran atau Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Kita akan masuk namanya hari tasyrik. 11, 12, dan 13. Di sini ada hal-hal yang menarik dari agama kalau itu kita perbaharui lagi. Ada agama menegaskan hindari ini karena itu manfaatnya untuk kamu. Tapi izin pemirsa sekalian, karena kita mengambil tema larangan di hari tasyrik. Apa itu tasyrik dulu? Agar kita tambah mendasar ya. Tasyrik itu dari kata syaraqah atau syariqah. Arti dasarnya adalah ada dua, tapi saling menunjang sebenarnya dari satu kata ini. Pertama, berarti terbitnya matahari atau sudah waktu duha itu. Yang kedua, artinya memanaskan diri. Apa yang memanaskan diri? Matahari. Jadi dua arti ini sejalan. Tapi kebiasaan dalam lisanul Arab, orang Arab dulu sehingga menamakan ini hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Hijriah, itu adalah ibadah-ibadah yang dia lakukan. Sholat misalnya setelah jelas mataharinya ada. Yang kedua, kalau orang dulu berkurban, maka karena sejahtera ya, maka dagingnya itu cukup, tidak habis untuk dibagi ke fakir miskin. Karena kan pembagian hewan kurban itu sudah jelas ya. Sepertiga, saya ulang saja ini, sepertiga dikonsumsi oleh yang punya, ini sunnah, jangan tidak.
Jangan kita bilang, kan saya yang berkurban, tidak boleh makan. Tidak begitu. Boleh, disunahkan. Sepertiga lagi memang wajib untuk fakir miskin. Dan sepertiganya lagi bisa kita teknisi. Silaturahim ke sejawat. Bahkan mana-mana yang kita anggap silaturahim terjalin. Nah, karena dulu kalau cukup kurbannya maka tentu kan tidak habis. Maka dia jemur, dikeringkan. Itu tasyrik. Nah, pemirsa sekalian, itu sekedar mentakrif dasarnya saja. Pengertian terbit matahari atau menjemur tadi ini kan sama. Menjemur juga kan atas adanya matahari yang panas, kira-kira gitu. Ini dinamakan hari tasyrik. Dan di sini boleh seseorang yang kelebihan, misalnya masjid nih, biasanya dia berkurban 40 ekor sapi, bisa selesai 1 hari. Tapi ini tidak, karena ternyata ya Masya Allah, berkat rahmat Allah saling menyayangi lingkungan itu, maka lebih kurbannya menjadi 60 misalnya. Boleh berkurban atau baru motong hewan kurban di hari ke-11, bahkan kalau lebih dari itu boleh 12, bahkan boleh 13. Maka kesempatan orang memotong kurban itu 4 hari totalnya, 10, 11, 12, dan 13. Pemirsa sekalian, saya kembali sedikit. Apa hal yang menjadi menurut agama dibatasi, bahkan diharamkan, keras larangannya. Larangan ini bukan tanpa maksud untuk orang. Jadi, pertama dilarang berpuasa. Dilarang berpuasa selama hari tasyrik. Situ itu. Apa sebabnya dilarang? Karena sudah dianjurkan puasa sebelumnya, yakni 9 Zulhijjah namanya Shaum Arafah. Puasa 8 Zulhijjah namanya Yaumut Tarwiyah. Bahkan 1 sampai 7 bagi yang punya kesempatan. Puasa di situ. Nabi tegaskan, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain orang yang berpuasa di awal Syawal sebelum Lebaran. Berarti 9 atau kalau hitung dari depannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9-nya. Maka diharamkan, sudah patokan itu, haram puasa di hari Aid, baik Adha maupun Fitri. Kemudian juga dilarang berpuasa di hari tasyrik. Pertanyaannya, kenapa dilarang? Satu ya, ada dasarnya nih. Allah melarang atau agama melarang karena Allah pertama mau menyehatkan hambanya. Allah maha tahu itu. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 203. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Bahwa kalau dulu kamu berzikir kepada Allah dalam keadaan puasa, enak, syahdu, begitu terasa di hati. Tapi juga ingat kepada Allah dalam bentuk kamu kenyang. Dalam hari tasyrik, hari-hari di mana kita menikmati, taruhlah misalnya daging, kalau kita di Makassar ketupat, gogo, segala macam, nikmati di hari itu sambil mengingat Allah. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ingat Allah dalam keadaan tidak sedang puasa. Ingat kepada Allah, itu pesannya. Pada saat kamu longgar. Ingat kepada Allah pada saat kamu berjaya, berkuasa dan selanjutnya. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah,
hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada, saudara. Polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang sekarang yang begitu? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Jadi pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengangkat pada kesempatan ini ada pembatasan khususnya berpuasa itu karena tujuannya sangatlah jelas. Sangat jelas. Allah sebenarnya mau bilang begini. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudatin. Selama hari tasyrik itu ingat kepada Allah. Jangan lupa, kalau kamu dulu mudah mengingat Allah, karena kamu sulit, seluruh hajat hidupmu minta doa kepada Allah. Hajat-hajatmu tidak terpenuhi karena belum mendapat restu Allah. Pada saatnya kamu dikasih jaya oleh Allah, ingat juga, dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan kenyang. Kita lihat tadi pemirsa sekalian. Salah satu makna adalah menjemur hewan kurban yang tidak selesai. Artinya orang kenyang. Tapi ingat Allah ini. Ayo ya, dalam rangka membangun bangsa, ini perlu kita sadari semua. Banyak di antara kaum muslimin yang merayakan Idul Adha itu sampai ke hari tasyrik dalam keadaan jaya. Banyak. Tapi jangan lupa Allah. Senantiasa adalah berzikir kepada Allah. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Jadi sebab dilarangnya itu adalah mengingat Allah dalam keadaan sejahtera, longgar, muda, berjaya, bahkan berkuasa. Jangan lupa. Jangan hanya pada saat lagi dibawa. Kira-kira itu. Nah, yang kedua, ada hadis dari Nabi SAW bahwa diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah pemirsa sekalian, sahabat Nabi yang paling banyak mengeluarkan hadis yang kemudian diriwayatkan dalam hadis-hadis dalam kitab-kitab. Nomor 1, menyusul yang lain. Aisyah,
Abdullah bin Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, dan selanjutnya dan selanjutnya. Ini meriwayatkan bahwa suatu hari Nabi SAW menyuruh Abdullah bin Hudzaifah untuk keliling Mina. Di mana itu Mina? Pada saat orang, kalau orang yang ibadah haji ini, teringat ini, di mana orang dianjurkan memotong hewan kurban. Jadi orang berkurban di Makkah itu selesai berhaji, itu di Mina, banyaknya. Nah, pengajaran bagi kita ya, Nabi menyuruh sahabatnya ini, Hudzaifah ini, untuk keliling di kota Mina. Bahwa jangan ada yang berpuasa hari ini. Bayangkan itu pemirsa sekalian. Kenapa? Hari ini gembiralah semuanya. Sudah berkurban, nikmati itu bersama-sama. Karena sarana kita duduk bersama kalau ada diminum. Apalagi orang Arab dan kita semua senang daging. Itu jadikan sarana bersilaturahim. Bagus itu di kompleks pemirsa sekalian. Bagus. Kalau selesai motong istirahat dulu. Kalau misalnya melelahkan, apalagi nanti ini kita di Indonesia itu kan hari Jumat. Jangan paksakan. Tuntas semuanya. Misalnya 40-50, jangan paksa habis tenaga. Pada akhirnya hanya makan lalu tidur. Tapi jadikan kelolaan daging kita itu menjadi bersama. Dan ini sudah membudaya sebenarnya, bukan baru diajari. Ini sudah berjalan dengan baik di kita. Nabi SAW menyuruh Hudzaifah berkeliling. Hari ini hari bergembira. Nikmati. Ontak bagi yang di Arab. Kambing, domba yang di berbagai negara yang potong. Lakukan bersama-sama, bergembiralah. Tapi tetap ada batasnya. Batas yang saya maksud pastilah yang tetap tidak bercampur dengan larangan di sana. Ada minuman tambahan. Bukan minuman yang menyehatkan sekedar energi. Bukan itu. Jangan sampai ada. Wah, ini memang kan disuruh kumpul sama-sama. Berarti berpestaria yang onda. Tetap yang menjalin dan membangun komunikasi produktif. Misalnya dalam sebuah daerah. Berkumpul pemerintahnya dengan rakyatnya. Orang bilang open house kira-kira lah gitu. Boleh. Ini malah dianjurkan. Jadi pelarangan sejumlah terutama puasa dalam hal ini adalah dalam rangka menjalin silaturahim. Kenapa dilarang sekalian? Apakah silaturahim terputus dengan puasa? Idealnya tidak. Idealnya tidak. Tapi kan faktanya agak terbatas orang, baik orang yang misalnya tuan rumah nih, dia mau bilang, saudara, ini saya menyiapkan, nyonya ini menyiapkan dengan sengaja seluruh tamu. Silakan, menjadi terbatas. Nah, yang datang juga menjadi kadangkala cepat menghindar dari sebuah tempat. Kalau yang lain makan, lalu dia tidak. Kenapa? Kan menghindari juga. Saya puasa sama saya, nah. Berarti saya yang paling soleh. Manusiawi kalau ada dalam hati seperti itu. Maka syaddud dzara, mengkat memang hal-hal yang berpotensi, maka sekalian Nabi melarang. Jadi di situ pemirsa sekalian, puasa sebenarnya tidak membatalkan silaturahim, tapi hal-hal yang di dalamnya sekalian full gembiranya sama-sama. Sama-sama makan, bergantian, saling menyodorkan, pilih. Ini memang. Konteksnya pemirsa sekalian dalam hal ini tentu, kalau kita bawa kepada pembangunan bangsa kita, maka maknanya besar. Apa itu? Kasih banyak kurban. Sampai orang yang jarang makan daging, jangan sampai dia tidak makan. Bukan karena puasa. Maknanya juga di situ itu. Bahwa orang yang bisa saja memilih mau makan daging, ada lagi. Mau lagi, ada lagi.
dilarang oleh Allah. Maka maknanya juga, makna sosialnya nih. Yang lain itu andai kata ada yang tidak mampu, jangan sampai luput dari daftar. Karena puasa bukan hanya puasa dalam artian bangun sahur, diniatkan lalu sampai... Puasa juga itu dalam artian harus dirasakan itu, jangan berpuasa juga orang miskin. Itulah sebabnya pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, panitia di masjid, Dewan Kemakmuran Masjid itu harus bentuk kepanitiaan yang lama disiapkan. Jangan tinggal seminggu, jangan. Karena harus mendata orang yang akan berhak, mendata perkiraan karunia Allah dari orang-orang yang berkorban untuk distribusi tepat sasaran. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengawali lagi dengan hal-hal yang pelajaran mendasar dari agama kita. Ada pembatasan yang pada waktu lain itu boleh saja termasuk puasa, tapi pada hari tasyrik agama syaddu dzari' tadi, maksud saya sekalian memotong hal-hal yang sebenarnya menjadi ria kalau tetap puasa di tengah orang lain tidak. Agama punya tujuan di situ. Nah, itu tujuan pelarangan sejumlah bentuk ibadah di hari tasyrik. Nah, berkaitan dengan hari tasyrik ini pemirsa sekalian, dan dari pengertiannya tadi, kalau ada orang yang keasyikan mau berkurban juga, tidak cukup di panitia. Misalnya nih, urungan untuk 1 ekor sapi itu 7 orang. Ini biar 5 orang tidak sampai. Panitia masih berupaya, waktu motong itu menurut fikih bisa 4 hari. Kalau tidak sempat di 10 Zulhijjah atau di Idul Adhanya itu, boleh di hari tasyrik. Hari tasyrik kumpul.
tidak sampai. Maka ternyata ini ilustrasi saja. Kalau apapun penyebabnya termasuk tidak terkumpulnya memenuhi minimal didapatkannya seekor sapi yang minimal usia 2 tahun tadi, didapatnya pada saat sore. Sapinya mau dipotong sudah maghrib, berarti selesai hari tasyrik di tanggal 13 Zulhijjah. Pertanyaan majelis taklimnya begini. Bagaimana hukumnya itu? Dan apakah dihitung kurban? Maka begini. Pertama jawabannya, harus terbentuk kepanitiaan secara baik sehingga tidak terjadi demikian. Yang kedua, dibawa ke fikihnya. Kalau ada betul orang yang lama berusaha tidak pernah hilang di benaknya untuk tetap berkurban, maka baru adanya hewannya dia setelah hari tasyrik lewat, atau barangnya ada, tidak sempat dipotong, begitu maghrib, misal ini ilmu saja, maka dia tidak terhitung kurban lagi. Boleh tidak dimakan? Boleh. Karena kalau tidak terhitung kurban, artinya sesuai ketentuan waktu tadi 10, 11, 12, dan 13, maka dia akan terhitung dengan sedekah atau infak biasa. Mulia enggak? Mulia. Tetap mulia. Memakannya tidak masalah, tetap bagus. Jadi diantarkan, bagus malah. Tapi ini hanya penjelasan ya, bahwa apabila terjadi yang demikian rupa, terutama kalau lupa misalnya, masih yakin nih, dia panitia masjid, ada sejumlah jamaah, kalau begitu saya wakilkan sepenuhnya. Sampai hari kedua 12, masih 3 orang yang menunggu. Pokoknya saya tawakalkan, saya wakilkan kepada panitia masjid. Panitia masjid kelelahan, tanggal 10 motong, 11 motong, 12-nya masih motong. Sampai hari 13 dia rencana, istirahat dia. Ketiduran, misalnya ini. Maka itu tetap saja dipotong, tapi dia sudah posisi infak atau sedekah biasa yang juga mulia. Dari segi manfaat, malah boleh jadi manfaatnya juga tetap besar. Karena kalau misalnya habis yang dipotong di hari pertama misalnya, tetap saja besar. Boleh dimakan, mulia nilainya di sisi Allah karena dia sedekah. Hanya saja karena ketentuan pemotongan hewan kurban ada ukurannya, usianya minimalnya sekian, waktu pemotongannya dimulai dan kapan terakhirnya tidak terpenuhi, maka dia menjadi sedekah biasa. Dilakukan apa tidak? Dilakukan saja. Semoga yang ini sekali lagi saya yakin ini tidak ada, karena kita ingat terus amanahnya orang kalau sebuah kepanitiaan, bahkan biasa baku telepon yang baik, apalagi ada lembaga-lembaga sekarang yang temanya itu tebar kurban. Dia itu sampai hari apapun masih bisa selama belum akhir, dan dia harus terdistribusi. Nah pemirsa sekalian, catatan akhir bahwa memang kalau dulu orang bisa mengeringkan potongan kurbannya karena semua terpenuhi, boleh enggak sekarang? Boleh juga mengeringkan, atau bahasa kitanya sekarang menyimpan di kulkas. Kira-kira itu yang paling pas kalau kita sekarang. Kan intinya tadi mengeringkan itu untuk langgeng kan? Tidak bau. Maka kalau ada orang sekarang setelah dibagi cukup, alhamdulillah masjid meningkat semua syiar-syiarnya, sehingga terpenuhi fakir miskin di wilayah itu, maka boleh tidak menyimpan? Boleh. Tapi jangan dengan akal yang lebih diambil.
dia mengerjakan ikut panitia melebihi dari yang dibagi oleh aturan kepanitiaan, menyimpan untuk dirinya, jangan. Sekali lagi, orang berkurban itu, walaupun ini yang kita bahas di hari tasyriknya, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Senantiasa yang diterima oleh Allah itu baik pengurbannya maupun panitianya, tentu ada hak-haknya yang bisa diberikan. Niatkanlah atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian kurban kita yang niat intinya tadi untuk mendekatkan diri dan ridho Allah Subhanahu wa taala, kita dapatkan, kita usahakan dengan cara-cara yang menurut syariat agama. Kesimpulan pemirsa sekalian, agama membatasi sejumlah bentuk ibadah, sebenarnya dua tujuannya, untuk banyak bersikir kepada Allah. Yang kedua, memang menikmati segala bentuk karunia Allah, daging itu sampai pada orang yang jarang pun, agar mereka juga jangan terpaksa puasa gara-gara tidak dapat daging itu. Itu maknanya pembatasan sejumlah bentuk ibadah, terutama puasa di hari tasyrik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menunaikan Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.